Saya buka ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gampang wabarakatuh. ya. Jangan lupa yang belum ngumpulin ulangan, dikumpulin. Sekarang udah bisa kok. Udah dari 2 hari atau 3 hari yang lalu gitu udah bisa. Soalnya nggak ada susulan. Kerjain aja dulu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal parabola. Parabola itu yang kemarin udah ya. Udah kita bahas sebenarnya. Cuman kita sekarang pengen banyakin latihan soalnya. Karena muncul di PAS. Sekitar 3 soalan. Soal-soalnya yang kita bahas ini sejenis lah. Parabola yang kamu harus hafal adalah kondisinya. Yang harus dihafal, dipahami ya, adalah kondisinya. Kondisi. Ya. Dari kondisi kamu tahu syarat-syaratnya. Kalau cuman rumus doang, rumus itu cuman ada 4 total. Yang pertama di sumbu X, yang kedua di sumbu Y. Kok SBY? Sumbu Y. Oke, nah, kenapa cuman 4? Karena dasarnya tetap dari sumbu X itu GLB, sumbu Y itu GLBB. Dari mana? Nah, kalau sumbu X, GLB rumusnya cuma satu. V sama dengan delta X dibagi delta T. Nanti akan berubah menjadi Vx. Karena GLB, maka V0X itu sama dengan Vx. Sama dengan delta X per delta T. Jadi ditukar-tukar aja, misalnya delta X sama dengan Vx dikalikan T gitu. Oh sorry, ini bukan X ya. Ini S maksudnya. Nah, kalau GLBB rumusnya ada 3. Yang VT sama dengan V0 plus AT. Ini harus terus dihafalin ya, diulang-ulang. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. Ada lagi delta S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Ini nanti dirubah versi sumbu Y. Jadi ini VTY, V0Y, ininya berubah jadi G, ininya berubah jadi minus. Gitu. Nah, ini VTY kuadrat, V0Y kuadrat, ininya berubah jadi minus juga. V0Y kuadrat minus 2G, itunya berubah jadi delta Y. Nah, ini juga berubah. Tadinya delta S jadi delta Y, ini tadi plus jadi minus. Jadi delta Y sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat. Jadi itu aja rumusnya itu. Yang kamu harus hafalin adalah syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ini. Oke, udah ya. Ini udah kita bahas minggu lalu. Kemudian kita lari ke contoh soalnya. Ini. Sebuah peluru ditembakkan dari permukaan tanah dengan kelajuan awal 25 meter per sekon dan sudut 53 derajat. Artinya geraknya bagaimana? Artinya geraknya adalah kasus umum yang begini. Nah, yang begini. Ditembakkan dengan kecepatan
25 meter per sekon. Berarti kan ke sana. V0-nya adalah 25 meter per sekon. Nah, dengan sudut 53 derajat. Ini sudutnya. Begitu. Nah, hal pertama yang harus kita cari adalah berapa V0 itu versi X-nya, berapa V0 versi Y. V0 versi X kan ini nih. Nah, ini versi X. Nah, ini versi Y. V0Y, ini V0X. Begitu. Nah, V0X itu adalah V0 dikalikan cos 53. Apa artinya? V0X itu nilainya berapa? V0X adalah 25, dikalikan cos 53 adalah 3 per 5. Sehingga berapa ini? 15. Pak, kenapa dikaliin cos? Karena kamu lihat, dari V0 ke V0X, dia nutup sudut. Kalau menutup sudut, itu dikalikan dengan cos. Oke. Nah, sekarang tinggal V0Y. V0Y bagaimana? Sama, V0Y adalah V0 dikalikan sin 53. Sama dengan 25 dikalikan 4 per 5. Sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini adalah informasi dasar. Informasi dasar yang dimiliki oleh ini. Oh iya, kenapa V0-nya dikalikan sin? Lihat, dari V0 ke V0Y itu menjauhi sudut 53. Kalau menjauhi berarti dikalikan sin. Nah, terus gimana? Pertanyaan nomor A. Posisi peluru setelah 1 detik. Posisi peluru setelah 1 detik. Kalau ditanyain posisi, yang A nih. Kalau ditanyain posisi, berarti ada 2. Ada posisi itu X, ada posisinya Y. Gimana cara nyari posisi yang Y atau X gitu? Kalau nyari posisi X itu rumusnya cuma 1. Karena GLB, maka X itu rumusnya hanya delta X sama dengan V0X dikalikan T. V0X-nya berapa? V0X-nya 15. Waktu yang ditanya ini berapa? Waktunya 1 detik. Sehingga delta X-nya adalah 15 meter. Kalau 2 detik berarti 30 meter. 3 detik berarti 45 meter. Gitu. Nah, kalau posisi sumbu Y, ini diambil dari yang delta Y. Karena kita tahu ada V0 dan ada delta Y. Dan tidak ada V akhir ya. Maka pakai rumus 3. Delta Y sama dengan V0Y dikalikan T. Ini sambil nyatet ya. Kalau yang mau nyatet, yang enggak juga nggak apa-apa. Soalnya ini akan saya hapus nanti. V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat. V0Y-nya berapa? 20. Waktunya berapa? 1 detik. Dikurangin G-nya 10 berarti 5 dikalikan 1 kuadrat. Ini Y akhirnya ditanyain, Y awalnya di 0. Karena di posisi awalnya di 0 ya di sini. Jadinya berapa ini? 15 juga. Sehingga jawaban kamu adalah posisi itu ada di 15,15 untuk 1 sekon. Atau kamu bisa pakai vektor R sama dengan 15I plus 15J. Begitu ya. Jadi boleh ini. Jawabannya bisa begini, bisa begitu. Bisa yang atas, bisa yang bawah. Ini jawabannya. Oke, itu yang A. Sekarang kita yang B. Berarti yang A saya hapus. Kemudian,
Kelajuan peluru setelah 1 detik. Yang nomor 2, yang B ini. Kalau ngomongin kelajuan, juga sama. Itu ada versi X, ada versi Y. Nah, kalau di kelajuan versi X, itu udah cukup Vx aja, itu akan sama dengan V0x. Berapa V0x-nya? 15. Karena dia GLB. GLB. Itu selalu sama, mau detik keberapapun. Detik kelima ya tetap 15. Detik ketiga ya 15, karena dia ber-GLB. Kalau sumbu Y, kita tahu rumusnya adalah VTY sama dengan V0Y minus GT. V0Y-nya adalah 20, dikurangin 10, dikalikan 1. Berapa ini? 10 meter per sekon. Artinya apa? Dia lagi naik. Kenapa kok bisa tahu? Karena positif. Nah, sekarang kamu bisa jawab begini. V sama dengan 15I plus 10 J. Atau kamu cari besarnya. Akar dari 15 kuadrat ditambahin 10 kuadrat. Jawabannya adalah 5 akar 13. Jadi jawabannya bisa begini. Tuh ya. Kalau kelajuan pada saat 2 detik gimana Pak? Ya masukin aja T-nya 2. 0 berarti. Kalau 0 berarti lagi di titik puncak. Gitu. Kalau hasilnya minus berarti lagi ke bawah VT-nya. Kalau V0x atau Vx selalu sama ya. Begitu yang B. Oke, ini kita hapus. Ini saya rekam ya. Jadi nanti kamu bisa buka pada saat ulangan hari Kamis. Kemudian yang nomor C. Tinggi maksimum akan dicapai peluru setelah berapa detik? Gitu. Sekarang pertanyaannya tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu bisa dicari apanya? Waktunya atau di mananya? Ya maksudnya. Cuman sekarang yang ditanya adalah di mananya? Maka waktunya aja yang dicari. Waktunya gimana? Syarat. Nah, ini yang harus kamu hafalin. Syarat dari tinggi maksimum adalah apa? Syarat tinggi maksimum adalah VY akhirnya itu sama dengan 0. Maksudnya V yang saat itu sama dengan 0. Di sini tuh V-nya 0. V-nya 0. Sehingga kalau yang ada VY, T, VT dan ada T-nya itu adalah rumus yang pertama. VT sama dengan V0Y dikurangi GT. Nah, kita tahu ininya 0. 0 sama dengan V0Y-nya adalah 20. Dikurangin 10 T. Sehingga T-nya sama dengan 2 sekon. Jadi ini tuh T saat kapan? T saat tingginya maksimum. T saat VYT-nya 0. Nah, pada saat VYT 0, berarti ini tingginya maksimum. Jadi logika berpikirnya gitu. Tinggi maksimum, VYT-nya 0. Pada saat VYT-nya 0, T-nya 2. Berarti T-nya 2 itu adalah waktu saat tinggi maksimum. Begitu. Nah, sekarang yang D. Yang D itu nanyain tinggi maksimum yang dicapai. Tinggi maksimum yang dicapai berarti nyarinya Y max-nya. Kamu bisa pakai 2 rumus. Yang pertama rumus cepat dan rumus biasa. Nah, rumus biasa itu kita pakai rumus yang kedua. VYT kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2G delta Y. VYT kuadratnya 0.
Karena syaratnya 0. Karena Y max ya. V0Y kuadratnya adalah 400. Dikurangin 20. Y akhir dikurangin Y awalnya adalah 0. Sehingga Y akhirnya berapa? Y akhirnya adalah 20 meter. Tahu dari mana Pak? Pindah ruas aja dulu. Pindah ruas 20 YT. Nanti YT sama dengan 400 bagi 20. Pakai rumus ini lebih simpel. Sebenarnya yang penting kamu paham rumus-rumus ini nih. Ini buat nyari waktu, ini buat nyari jarak. Nah, kemudian bisa juga pakai rumus cepat. Kalau gambarnya begini. Apa rumus cepatnya? Rumus cepatnya adalah Y max akan sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin alfa dikuadratin dibagi 2G. Sama aja, V0 kuadrat ini berarti berapa? 625 dibagi 20 dikalikan sin. Berarti sinnya itu 4/5. 4/5 dikuadratin. Nah, hasilnya akan sama 20. Bebas, kalau pengen pakai pilih yang mana. Kalau yang awal tuh yang konsepnya. Nah, ini rumus cepat dan hanya bisa dipakai kalau begini kasusnya. Oke, CD udah, kita hapus. Dihapus. Sekarang yang nomor E. Yang nomor E, peluru akan mendarat di tanah setelah berapa detik? Kata-kata mendarat di tanah berarti artinya posisi akhirnya ada di 0. Yang kita tahu posisi awalnya juga ada di 0. Sehingga dari sini kita tahu delta Y-nya sama dengan 0. Nah, ini syarat yang saya maksud. Mendarat itu syaratnya ini loh gitu. Kemudian syaratnya udah tahu nih. Kalau nanya waktunya gimana? Ya udah, kamu pengen cari waktu yang ada delta Y dan ada waktunya. Nah, rumus yang ketiga. Delta Y sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat. V0Y-nya berapa? 20. T-nya nggak tahu berapa. Ini minus 5T kuadrat. Delta Y-nya 0. Ini syaratnya delta Y-nya 0 kalau kasusnya begini. Sehingga 5T kuadrat sama dengan 20T. Coret 1 T-nya, maka T-nya adalah 4 sekon. Ini waktu pada saat kapan? Waktu pada saat delta Y-nya sama dengan 0. Artinya waktunya pada saat mendarat. Gitu. Atau bisa kita sebut T-max. Kemudian yang F. Jarak mendatar terjauh, artinya X-max-nya berapa? Nyari X atau delta X itu adalah Vx dikalikan T. Karena kita nyari X max dikurangi posisi awalnya 0 sama dengan Vx itu sama dengan V0x dikalikan T max. X max sama dengan V0x-nya berapa? 15. T saat maksimumnya berapa? 4 sekon. Berarti 60 meter. Ini rumus yang biasa. Kalau kamu pengen pakai rumus cepat juga bisa. Kalau pengen rumus cepat, rumus X max itu sama dengan V0 kuadrat dikalikan 2 sin alfa cos alfa dibagi G. Kalau kamu masukin V0-nya 25, sin alfanya adalah 4/5, cos alfanya adalah 3/5, G-nya 10, hasilnya akan sama 60. Jadi bebas, kamu pengen pakai yang mana aja. Oke, itu adalah
Soal nomor 1. Terus yang soal nomor 2. Sebuah bola dilemparkan mendatar dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Nah, sekarang bedanya dia dilemparkan mendatar dari puncak gedung yang tingginya 80 meter. Yang tingginya 80 meter. Berarti kan, ini tanah misalnya. Tingginya itu adalah 80 meter. Berarti kan gerakannya gini. Aduh. Gerakannya gini. Nah, gini gerakannya. Begini. Nah, sekarang yang ditanyain awalnya apa? Nah, pertama-tama kita harus tahu syaratnya dulu. V0Y awalnya adalah 0. Kenapa 0, Pak? Karena ditembakin mendatar. Kalau mendatar berarti nggak ada versi yang atas bawah. Jadi kayak gini. Kemudian posisi awalnya, alias Y awalnya adalah 80. Nah, gitu syaratnya. Jadi kejadiannya kayak gitu. Sekarang kita jawab nomor A. Jika titik pelemparan dianggap sebagai posisi 0,0, maka posisi bola setelah 2 detik adalah gitu. Yang tanya adalah posisi bola setelah 2 detik. Itu aja sih poinnya. Sehingga yang kamu tahu sekarang T-nya 2 detik. Lagi-lagi posisi itu ada ngomongin X. X itu sama dengan V0X dikalikan T. V0X-nya berapa? V0X-nya adalah 10. Pak, itu kan 10 kelajuan awal biasa. Ya, karena dia mendatar, maka kelajuan awalnya itu ya sama dengan kelajuan X. Gitu. Kalikan 2. Sama dengan 20 meter. Dari titik 0,0. Terus nyari Y gimana? Pakai rumusnya adalah delta Y. Sama dengan V0Y minus dikalikan T, sorry. V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat. Ya akhirnya berapa ditanyain? Ya awalnya berapa? Ya awalnya adalah di 80. Sama dengan, berarti kan dari 0-nya dari bawah dulu nih. V0Y-nya berapa? V0Y-nya adalah 0. Dikurangin 5 dikalikan 2 detik kalikan 4. Sehingga Y akhirnya adalah 80 kurangin 20, 60 meter dari tanah. Kalau dari puncak gedung berapa? Nah, kalau dari puncak gedung, ini kan pertanyaan cuma relatif aja ya. Kalau dari puncak 20 meter ke bawah. Gitu aja. Ya, itu yang A. Jadi pertanyaan tergantung dari mana. Kalau maksudnya posisi 0,0 itu patokannya di situ. Kalau dari puncak berarti 20 meter ke bawah. Kalau dari tanah berarti 60 meter ke atas. Oke, itu sekarang yang A. Nah, oke, sekarang yang B. Kelajuan peluru setelah 2 detik. Sama kayak tadi. Vx itu sama dengan V0x. Karena dia GLB. V0x-nya adalah 10. Segini aja. Kalau VY, kamu tahu VTY sama dengan V0Y minus GT. V0Y-nya 0. 0 dikurangin 10 dikalikan 2. Berarti sama dengan minus 20. Artinya apa? Lagi ke bawah. Bener kan ke bawah? Soalnya pasti jatuh. Gak mungkin dia naik ke atas. Soalnya dilemparinnya mendatar. Terus yang C, peluru akan mendarat di tanah setelah berapa detik? Oke, kalimatnya gini. Mendarat. Mendarat artinya apa? Mendarat artinya Y akhirnya ada di 0. Dan kita tahu Y awalnya adalah 80. Maka delta Y sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat.
Delta Y-nya minus 80. Kenapa minus 80, Pak? Karena delta Y itu kan Y akhir dikurangin Y awal. Y akhirnya adalah 0. Y awalnya tapi 80 ini. V0Y-nya 0. Set. Dikurangin 5T kuadrat. Pak, kenapa 5? Gravitasinya 10 ya. Maka waktunya akan sama dengan 4 sekon. Pak, dari mana 4 sekon? 80 bagi 5, 16. Akar 16 itu 4. Jadi waktunya akan 4 sekon. Terus D-nya. Jarak mendatar terjauh. Nah, jarak mendatar itu kan X. X itu hanya Vx dikalikan T. T yang mana? Yang 4. Soalnya jarak mendatar terjauh itu artinya dia sudah mendarat. Vx-nya 10 dikalikan 4. Berarti X-nya adalah 40 meter. Oke, gitu-gitu aja. Rumusnya akan kembali lagi ke situ, kembali lagi ke situ. Saya stop dulu, karena udah mau beres ininya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang umum banget. Sebuah peluru ditembakkan sedemikian rupa sehingga jarak tembakannya sama dengan 2 kali tinggi maksimum. Katanya jarak tembakannya, maka X max-nya adalah 2 kali tinggi maksimum. Nah, gitu. Artinya apa? X max dibanding Y max-nya adalah 2. Itu. Kalimat itu tuh. Yang ditanya adalah sudut elevasinya. Ya udah, sekarang kamu tinggal gini aja. X max dibanding Y max adalah berapa? X max rumus cepatnya adalah V0 kuadrat dikalikan 2 sin alfa cos alfa dibagi G. Terus dibagi V0 kuadrat dikalikan sin alfa dikalikan sin alfa. Karena apa? Kan kalau Y max itu V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa. Ini dibagi 2G. Apa aja yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah V0 kuadratnya, kemudian sin-nya, kemudian G-nya. Sisanya bagaimana? Yang begini. Sama dengan, atasnya adalah sisanya 2 cos alfa. Yang bawahnya sisanya berapa? Sin alfa per 2. Ingat, X max bagi Y max-nya adalah 2. Nah, ini tinggal dipindahin aja. 2 cos alfa dikalikan 2 dibagi sin alfa. Kan gitu? Nah, itu habis itu dikali silang. Kali silang berarti 2 sin alfa dibagi cos alfa sama dengan 4. Kan gitu. Coretlah ini. Jadi berapa? 2. Artinya apa? Artinya tangen alfanya sama dengan 2. Terus berapa jadinya tangen alfa sama dengan 2? Pakai kalkulator. Cari aja tangen min 1 dari 2. Atau arkus tangan dari 2. Kan saya udah ajari cara pakai kalkulator. Berapa kira-kira? Kira-kira, ntar saya juga belum hitung. Arkus tangan dari 2. 63,4 derajat. 63,4
derajat. Ulangan boleh pakai kalkulator, Pak? Ya boleh. Kan kalian di rumah. Dari kemarin juga boleh pakai kalkulator. Oke, ini adalah tangan alfa. Begini, sudut elevasinya segini. Jadi kalau sudut elevasinya segini atau kemiringannya segini, maka jarak maksimumnya itu akan 2 kali tinggi maksimumnya. Misalnya jarak maksimumnya 40, maka tinggi maksimumnya 20 gitu. Kalau tinggi maksimumnya 30, maka jarak jauhnya adalah 60 gitu. Oke, itu saya hapus sekarang. Nah, sekarang kita lihat soal yang mulai agak rumit. Sebuah batu dilempar dari atas tebing setinggi 30 meter. Jadi tebingnya 30 meter. Artinya apa? Kalimat itu menunjukkan apa? Kalimat itu menunjukkan Y0-nya. Y0-nya adalah 30 meter. Tuh, itu kalimat itu. Dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dengan V0-nya adalah 20 meter per sekon. Berarah 30 derajat terhadap horizontal seperti pada gambar. Artinya apa? Kau bisa pecah. V0x-nya adalah 20 dikalikan cos 30 derajat gitu kan. Yang artinya adalah 10 akar 3 meter per sekon. Kemudian versi y-nya adalah V0y 20 sin 30 artinya adalah 10 meter per sekon. Kemudian lanjutannya, batu mendarat di tebing lain, di sebelahnya ada tebing lain, setinggi H, berarti Y akhirnya adalah H. Kan posisi akhir ya. Setelah 3 detik. Oh, T-nya sama dengan 3 sekon. Ini T saat H. Jika X adalah posisi melempar dengan posisi mendatar, nah yang kita tahu sekarang, X maksimumnya adalah X. Perbandingan H dan X yang ditanya adalah perbandingan H per X-nya berapa. Ini yang ditanyain. X max itu nilainya X. Rumus X max adalah apa? X max itu adalah V0x dikalikan T saat maksimum sama dengan X. V0x-nya berapa? 10 akar 3. Waktunya berapa pada saat maksimum? 3 sekon sama dengan X. Maka di sini ketahuan nilai X adalah 30 akar 3 meter. Gitu. X-nya. Terus Y-nya gimana? Waktunya. H-nya dapatnya pakai rumus yang delta Y. Delta Y itu sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat. Delta Y-nya gimana? Y akhirnya adalah H. Y awalnya adalah 30. Sama dengan V0Y-nya adalah 10 dikalikan waktunya adalah 3 dikurangin 5 dikalikan 9. Pak, 9 dari mana, Pak? 3 kuadrat. Ini deh kalau bikin bingung. 3 kuadrat. Sehingga berapa? 30 dikurangin 45 ditambahin 30 sama dengan H. Pak, 30-nya kemana? Pindah ruas jadi plus 30. Sehingga H-nya sama dengan 15 meter. X-nya ketemu, H-nya ketemu, ya udah kamu tinggal jawab. H per X adalah 15 per 30 akar 3. Artinya apa? 15 per 30 akar 3 dikaliin akar 3 per akar 3 dulu. Biar bawahnya nggak ada akar-akarnya. Ini coret 2, berarti ini akar 3 dibanding 6. Nah. Atau kamu boleh juga tulis 1 banding 2 akar 3 juga oke lah.
sama aja. Ini soalnya. Gitu ya. Jadi kalau nyari X itu ya sesimpel ini, delta-nya ini. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal-soal terakhir. Sekarang nih, peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Peluru ditembakin dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dari setinggi 25 meter. Berarti ada menara 25 meter. Beginilah. Dari 25 meter berarti ini tingginya 25. Gitu, 25. Terus peluru dilemparin, tapi punya sudut lemparnya jadi gini. Nah, katanya sudut elevasinya 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Jadi kamu harus bayangin dulu gimana sih gitu. Kecepatan awalnya adalah 20. Nah, yang bikin di sini ribet adalah karena ada sudut, maka kamu harus cari V0x dulu. 20 dikalikan cos 30. Berarti nilainya adalah 10 akar 3 meter per sekon. Kemudian ada V0y. V0y-nya adalah 20 sin 30. Nilainya adalah 10 meter per sekon. Kenapa ini jadi ribet? Karena V0y-nya nggak 0. Kalau V0y-nya 0 itu ditembakinya mendatar. Yang ditanya adalah berapa jarak maksimum. Nah, jarak maksimum artinya apa? Nyampe ke sini. Y akhirnya adalah 0. Di sini sementara Y awalnya adalah 25. Maka untuk mengerjakannya cukup dengan jarak maksimum kan X ya. X sama dengan V0x dikalikan T. X max berarti ininya T max. Pertanyaannya T maxnya berapa kan gitu. Nah, yang kita tahu sekarang V0x-nya doang. 10 akar 3 dikalikan T maxnya nggak tahu. Nah, kita cari dulu T maxnya. Cari T max pakainya delta Y. Delta Y sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah AT kuadrat. Atau GT ya. Nah, delta Y-nya gimana? Minus 25. Sama dengan V0Y-nya berapa? 10. T-nya berapa? Nggak tahu. Ini minus 5 T kuadrat. Ya. Jangan takut, ini direkam kok. Ntar. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini pakai rumus ini. Kemudian gimana Pak ini? Ini pindah ruas. Jadinya gimana? Jadinya adalah 5T kuadrat dikurangin 10T dikurangin 25 sama dengan 0. Dicari apanya? Dicari T-nya. Caranya gimana? Oh, ini pelajaran waktu SMP alias waktu kita mencari rumus pakai rumus ABC. Tahu rumus ABC? Kalau saya malas pakai rumus ABC, pakai kalkulator aja. Di kalkulator saya ada caranya. Saya cari dulu ya. Kalau rumus ABC yang jelas kamu harus tahu ABC-nya ya. A-nya 5. B-nya minus 10. C-nya minus 25. Gitu. Modenya soft. Ininya 5. Ini minus 10. Ininya minus 25. Nah, ternyata waktunya didapat
didapatlah waktunya adalah 2,4 sekon. Nah, ini waktu pada saat nyampe situ. Nah, ini tuh dipakai nantinya. Waktunya itu. Ini tuh dipakai kemana? Dipakai ke sana. Nah, ke sini. Sehingga gimana? Sehingga dikalikan 2,4. Nah, jadi sama dengan berapa? X max-nya. X max-nya ada kan? 10 akar 3 dikalikan 10 akar 3 dikalikan berapa itu? 2,4 ya? 41,5 meter. 41,5 meter. Itu adalah X max-nya. Kalau kamu lupa lagi rumus ABC, ini rumus ABC itu begini ya. Atau lah, jangan lupa lah. X1 dan X2, itu X1 itu minus B plus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Nah, kalau X2-nya minus B minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Ini adalah rumus ABC ya. Ayolah, ini pasti masih ingat dong. Oke. Sekarang kita tinggal ini saya pindahin dulu. Rumus ABC ya. Nah, rumus ABC. Terus apa lagi yang harus saya pindahin ya? Ininya kita pindahin dulu ke sini, soalnya bakal ini nggak bawa. Udah nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut ya. 41,5 ya awalnya ya. Jadi awalnya 41,5, ini aja yang pindahin. Awalnya 41,5, nanti akhirnya berapa? Nah, soalnya sekarang dimodif, begitu. Katanya gini, ini soalnya sama, cuman ada kalimat saat mengudara terdapat angin yang membuat peluru memiliki percepatan sumbu X gitu. Percepatan sumbu X sebesar 1. Artinya apa? Dia punya AX. Artinya di sumbu X-nya juga dia GL BB. Sehingga apa? Sehingga rumus X-nya nggak cuma satu lagi, tapi ada 3 juga. Yang kalau kita pengen cari tahu delta X-nya adalah begini. Delta X itu adalah V0X dikalikan T plus setengah AX T kuadrat. Ingat kayak rumus. Kenapa kemana? Ya halo, kenapa? Sehingga delta X rumusnya mirip-mirip sama kayak delta Y. Delta X-nya berarti X-nya ditanya sama dengan V0X-nya berapa? 10 akar 3. T-nya berapa? T-nya 2,4. Ditambah setengah dikalikan AX-nya adalah 1, dikalikan T kuadratnya adalah 2,4 kuadrat. Gitu. Berapa jawabannya? Kalau ada angin yang arahnya ke kanan. Itu maksudnya loh. Kalau ada angin yang arahnya ke kanan, itu nilainya jadi, 10 akar 3 dikaliin 2,4 ditambahin 0,5 dikali 1 dikali 2,4 kuadrat. Jadinya 44.
Ininya adalah 44,5 meter. Nambah ya. Yalah, wajar nambah, orang anginnya ke kanan. Begitu. Ini yang kalau percepatannya 1. Terus ini kita pindahin ke bawah. Ini yang percepatannya 1 ya. Terus soal berikutnya adalah yang percepatannya adalah -1. Artinya anginnya ke kiri. Karena anginnya ke kiri, maka penyelesaiannya sama kayak yang ini. Delta X sama dengan V0X dikalikan T mi plus setengah AX T kuadrat. Masukin ininya adalah 10 akar 3 dikalikan 2,4 plus setengah AX-nya adalah -1 karena ke kiri. Dikalikan 2,4 kuadrat. Jadi jawabannya adalah 38,6 meter aja. Jadi kalau anginnya ke kiri dia makin pendek jaraknya. Tapi kita kayaknya nggak akan ada soal begini deh. Di ulangan ada, tapi di PAS nggak ada. Begitu. Udahan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau diperhatikan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya lagi mengembangkan skill saya di sini. Ulangan hari Kamis, 5 soal. Dan yang belum ngirimin ulangan kemarin, silakan kirimkan ke GCR. Jangan lupa. Minggu depan kita belajar gerak melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin live dipersilakan. Kamis ulangan apa, Pak? Ulangan fisika lah. Kan saya mata pelajarannya fisika. Gerak parabola.